Katan Retro. Hai guys, selamat datang di Alur Film. Di sini Mimin akan menceritakan film tentang seorang anak yatim piatu yang diadopsi oleh seorang gangster. Namun saat dewasa, ia pun berjuang untuk berubah demi wanita impiannya. Ia pun tidak ingin melakukan kekerasan lagi, namun masa lalunya terus menyeret pria ini dalam kekerasan. Bagaimanakah akhir dari film ini? Gak pakai lama yuk, kita mulai ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang memegang palu untuk merampok gudang milik iparnya sendiri yang seorang gangster, dan seorang penjaga gudang di sana pun tewas. Sementara bayi laki-laki si penjaga tadi menjadi seorang yatim piatu. Melihat itu, istri dari gangster ini yang bernama Sandhya merasa kasihan. Melihat anak yang memiliki tanda lahir Trisula di perutnya, ia pun ingin mengadopsinya. Kebetulan Sandhya dan sang suami belum dikaruniai anak meski sudah lama menikah. Bos gangster ini pun tidak peduli dan menyerahkan sepenuhnya kepada Sandhya. Kemudian anak itu pun diberi nama Pari Velkanan yang dipanggil Pari. Pari sendiri pun tidak pernah tersenyum maupun tertawa. Sebanyak apapun ia digoda, Sandhya pun heran dengan keanehan anak angkatnya itu. Dan penjelasan dari dokter, Pari mengalami trauma akibat pembunuhan ayahnya. Pari pun tetap tidak bisa tertawa setelah berusia 7 tahun, meski ibunya mendatangkan badut ke rumah. Sandhya selalu mengingatkan Pari bahwa wajahnya akan terlihat manis jika tersenyum. Namun Pari benar-benar tidak bisa tersenyum maupun tertawa. Pari justru lebih suka menonton film aksi sampai-sampai Pari berulah dan memukul teman-temannya di sekolah. Mengetahui itu, Sandhya pun mendukung hobi Pari dengan memasukkannya ke tempat belajar bela diri. Seiring berjalannya waktu, kondisi kesehatan Sandhya memburuk. Sandhya pun sangat mengkhawatirkan Pari karena suaminya yang bernama Tilagan tidak pernah menyayanginya. Sang ibu pun berkata, "Nak, kamu bukan anak kandung kami, namun kamu anak seorang penjaga yang tidak bisa berbicara. Namun jika saya sudah tidak ada, kamu harus tetap merawat ayahmu yaitu Tilagan, dan kamu pun harus belajar tersenyum." Setelah itu, Sandhya pun menghembuskan nafas terakhirnya. Pari pun sangat berduka atas kepergian ibu angkatnya itu. Setelah kematian ibu angkatnya, seorang anak gadis menghampiri Pari yang bernama Rukmini, yang ada di sana untuk acara kremasi ibunya. Mereka pun berkenalan dan Rukmini meminta Pari untuk tersenyum agar orang yang meninggal masuk surga. Tapi Pari mengaku tidak bisa tersenyum. Rukmini pun berkata, "Pari, kamu akan terlihat manis kalau tersenyum." Kata-kata Rukmini persis seperti yang sering diucapkan ibu angkatnya. Dan pertemuan itu jadi membekas di hati Pari. Setelah kematian sang istri, Tilagan pun ingin meninggalkan Pari di sana. Namun pendeta ini melarangnya dan meminta Pari harus tetap dibawa pulang. Tilagan pun terpaksa menuruti nasihat pendeta itu, yang lalu mereka pun pulang naik kereta api. Namun ketika di perjalanan, Tilagan ini pun tidur dan tidak menyadari jika ada sekelompok orang muncul untuk menghabisinya. Untung saja Pari pasang badan untuk melindungi ayah angkatnya itu sesuai dengan wasiat dari sang ibu. Pari yang sudah belajar bela diri sejak kecil dengan mudah mengalahkan para penyerang di sana. Mamu nama dijerah. Setelah mengalahkan para penyerang itu, Tilagan pun merasa bangga. Sejak saat itulah Tilagan mau menyebut Pari sebagai anaknya, dan tujuan hidup Pari sudah ditentukan, yaitu menjadi pelindung Tilagan. Bertahun-tahun kemudian, barang selundupan Tilagan yang ke Afrika disabotase seseorang. Barang yang disebut ikan mas itu hilang dari kontainer, dan isinya telah diubah dengan ikan kering. Masalah itu pun belum diketahui oleh Tilagan, dan saat ini Tilagan sedang mempersiapkan acara pernikahan Pari. Tilagan yang saat ini sudah menikah lagi diingatkan oleh istrinya bahwa Pari hanyalah anak angkat yang dibesarkan untuk menjadi pelindung. Dan memang benar, Pari selalu melindungi Tilagan dari semua musuh. Tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti ayah angkatnya itu. Sedangkan Pari sendiri sedang mengumpulkan semua musuh-musuhnya yang telah ditaklukkan. Lalu berkata, jika ia akan meninggalkan dunia gangster setelah pernikahannya besok, jadi mari kita akhiri segala permusuhan hari ini. Karena saya akan menjalani hidup damai bersama istri. Namun ingat, jangan pernah ganggu ayah saya demi kebaikan kalian. Ternyata calon istri Pari adalah Rukmini, yang mana cinta mereka dimulai setelah dipertemukan kembali saat Pari mengobati anjing milik adik tirinya. Dan Rukmini lah yang mengobati karena ia seorang dokter hewan. Awalnya Pari dan Rukmini tidak namun tanda lahir di perut Pari membuat Rukmini mengingatnya. Pari kembali diminta belajar tersenyum. Dan hal itu membuat percikan cinta di hati Pari semakin besar. Mereka berdua
berdua pun saling jatuh cinta dan mulai menjalani hubungan. Setelah 4 tahun, Pari berjanji akan berubah seperti yang diinginkan Rukmini, yaitu hidup tanpa kekerasan. Pari akan meninggalkan segala kejahatannya yang dilakukan bersama sang ayah. Janji itulah yang membuat Rukmini setuju untuk menikah. Oke, kita kembali ke masa kini. Acara pernikahan Pari dan Rukmini sudah siap digelar dengan meriah. Para tamu undangan mulai berdatangan, namun sebelum ritual perkawinan dimulai, Pari dipanggil oleh Tilagan untuk bicara serius. Hal itu terkait masalah di Afrika tentang barang ikan mas yang hilang. Tilagan yakin Parilah yang melakukan itu, dan Pari pun mengakui sebagai pelaku yang telah menukar ikan mas dengan ikan kering itu. Mendengar pengakuan dari Pari, Tilagan pun langsung menampar anak angkatnya itu hingga terguling. Ia pun memutuskan hubungan sebari berkata, "Saya bukan ayahmu, kamu hanya anak yatim piatu yang saya jadikan antek." Mendengar itu Pari pun merasa sedih. Lalu Rukmini pun datang dan mengajak Pari untuk kembali ke tempat acara. Setelahnya Tilagan yang masih marah kembali memanggil Pari sekali lagi dan menanyakan tentang lokasi ikan mas itu. Karena merasa kesal, Tilagan pun mengancam akan menghabisi Rukmini. Lalu anak buah Tilagan pun mulai akan membunuh Rukmini, namun Pari tidak tinggal diam. Kini ia melawan orang-orang yang selama ini bersamanya. Di saat Pari sibuk bertarung, Tilagan pun pergi menemui Rukmini dengan membawa golok, dan saat akan menghabisi Rukmini, untungnya Pari masih bisa menghentikan ayah angkatnya itu. Tanpa pikir panjang, Pari pun membuntungkan tangan Tilagan. Dan semua itu dilakukan di hadapan Rukmini. Tindakan Pari tidak hanya membuatnya ditangkap polisi, tapi juga harus menerima amarah dan kekecewaan Rukmini. Dan acara pernikahan mereka pun gagal. Pari pun dibawa ke kantor polisi. Sikap Rukmini membuat Pari sedih. Ia pun jadi tidak peduli lagi dengan dirinya sendiri. Mengetahui jika Rukmini telah pindah ke negara bagian lain, Pari pun membiarkan dirinya dipukul oleh narapidana anak buah Tilagan. Sementara di tempat lain Tilagan harus menerima ocehan dari bosnya. Bosnya ini pun marah karena hilangnya ikan mas itu, karena barang itu sangat berharga. Lalu berkata, "Simpan dulu balas dendammu, jangan bunuh Pari. Jika lokasi ikan mas sudah diketahui, kita bisa sama-sama menghabisinya." Lalu polisi di sana pun digunakan untuk mendapatkan informasi dari Pari, namun ia tetap bungkam. Akhirnya Tilagan menugaskan semua anak buahnya untuk menemukan Rukmini, karena jika Rukmini bisa dijadikan sandera Pari, pasti akan buka mulut. Mengetahui jika kekasihnya yang akan dijadikan sandera, Pari pun mulai melakukan perlawanan kepada para polisi di penjara, dan ia pun membalas orang-orang yang telah memukulnya, dan ia pun menjadi penguasa di penjara itu. Namun diam-diam Pari pun direkam oleh seorang polisi bernama Bakia dan merencanakan akan menjual Pari kepada geng asing yang bernama Anthony. Ia pun selalu mencari narapidana tangguh untuk diadu di arena mereka. Namun tawaran itu ditolak, karena Pari tidak ingin bebas sebelum mengetahui keberadaan Rukmini. 5 tahun berlalu, Pari pun mendapatkan informasi jika Rukmini tinggal di Pulau Hitam dekat Pulau Adaman. Rukmini tinggal di sana setelah ayahnya meninggal. Mengetahui itu, Pari pun sangat ingin bebas secepatnya untuk bisa menemui Rukmini. Lalu ia pun menerima tawaran polisi untuk dijual ke geng asing sebagai petarung. Akhirnya Pari bisa keluar penjara dengan mudah karena ia dijual. Namun setelah pergi dari sana, Pari pun menghajar semua geng itu, dan ia pun menjadi orang bebas. Pari bersama teman-temannya mulai menyusun rencana untuk bisa pergi ke tempat Rukmini. Langkah pertama yang ia lakukan adalah menculik seorang terapis tawa, Chaplin. Terapis itu dipaksa ikut ke Pulau Hitam, dan Chaplin ini pun tidak memiliki pilihan lain, kecuali setuju jika tidak keluarganya di rumah akan disakiti. Di tempat lain, mengetahui jika Pari pergi dari penjara membuat Tilagan marah kepada polisi. Kemudian Tilagan menemui geng Anthony yang telah ditipu oleh Pari, dan mereka sama-sama ingin menemukan Pari untuk kepentingan berbeda. Tilagan pun tidak mengetahui jika Pari pergi ke Pulau Hitam, sedangkan pulau itu dikuasai oleh seorang pria kejam bernama Raja Fel Mirasu. Di sana Pari pun berpura-pura menjadi badut Chaplin untuk menghibur para penduduk di Pulau Hitam itu. Dan tiba-tiba Pari pun merasakan sesuatu yang ternyata itu adalah tanda kedatangan Rukmini. Pari pun seperti membeku dan Rukmini sendiri terkejut melihat sosok badut itu yang ternyata adalah Pari. Setelah memastikan gelang itu adalah pemberian dari dirinya, Rukmini pun memilih untuk pergi menghindari Pari. Melihat itu, Pari pun langsung meminta Chaplin yang asli untuk melanjutkan komedi, dan ia pun pergi untuk mengejar Rukmini.
Chaplin sendiri mulai melakukan lelucon, namun para penduduk asli Pulau Hitam itu sama sekali tidak tertawa. Yang ternyata mereka memang tidak pernah bisa tertawa. Kesengsaraan hidup membuat senyum mereka telah lama hilang. Ketika bapak-bapak di sana yang meminta mereka tertawa, barulah suara tawa itu keluar. Namun tawa mereka terdengar seperti terpaksa, sedangkan Pari sendiri mengejar Rukmini hingga ke tempat tinggalnya. Pari sendiri mengaku bisa cepat keluar dari penjara karena berperilaku baik. Lalu berkata, "Saya sudah berubah total. Saya juga sudah berlatih terapi tawa dan mendapatkan sertifikat." Namun Rukmini masih saja kesal, padahal kekerasan yang dilakukan Pari waktu itu untuk melindungi nyawanya. Rukmini berkata, "Jika sertifikat terapi tawa yang dimiliki Pari hanya kebohongan, karena kamu sudah membuat saya menangis terseduh-seduh. Sekarang cobalah untuk membuat orang-orang di pulau ini tertawa tanpa curang." Setelah pergi dari tempat Rukmini, Pari pun memaksakan diri untuk tersenyum dan tertawa, namun Pari benar-benar tidak bisa tertawa. Beberapa hari kemudian, terlihat rusa yang tertembak yang lalu polisi di sana pun memanggil Rukmini untuk mengobati hewan itu. Namun sayang rusa itu tidak bisa diselamatkan. Para penduduk meyakini kematian rusa sebagai pertanda buruk. Mereka meminta bapak ini untuk memohon kepada Tuan Rafael Mirasu agar membuka kuil yang telah lama ditutup. Namun bapak ini tidak bisa menuruti keinginan penduduk, yang mana hal itu membuat Rukmini jadi kesal. Apalagi anak bapak ini yang bernama Freddy diyakini sebagai pelaku penembak rusa itu. Pria ini yang bernama Freddy tiba-tiba saja muncul menggoda Rukmini. Freddy yang memang naksir dengan kecantikan Rukmini langsung bersikap genit dan kelakuannya membuat Pari kesal. Freddy pun mengakui jika dirinya yang telah memburu rusa. Melihat itu, Pari pun tidak bisa mengontrol dirinya lagi dan tanpa sadar ia memukul pintu kuil yang terkunci. Semua orang yang melihat itu langsung terkejut karena pintu kuil yang selama bertahun-tahun terkunci dengan satu pukulan Pari saja langsung terbuka. Para warga pun langsung bersimpuh memuja dewa mereka dan Pari hanya kebingungan melihat itu. Namun polisi di sana langsung kembali mengunci pintu kuil. Masih tidak terima dengan tindakan Freddy yang telah melecehkan Rukmini, Pari dan para anteknya pergi ke rumah Freddy dan memberi mereka pelajaran. Freddy bersama semua anak buahnya dihajar hingga babak belur. Dan tentu saja kekerasan yang dilakukan Pari tidak diketahui oleh Rukmini. Hei, mari kita. Yang lalu polisi memberitahukan Rukmini bahwa Freddy telah mengembalikan rusa-rusa yang diburunya dan bersumpah tidak akan memburu rusa lagi. Rukmini pun tersenyum mendengar kebaikan Pari, dan setelah polisi pergi, Pari pun datang mengajak Rukmini untuk bertemu Freddy secara langsung. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah berubah. Rukmini pun setuju. Namun ternyata Freddy dan anak buahnya sedang bersama geng asing pimpinan Anthony, yang ternyata Anthony tinggal di Pulau Hitam itu. Freddy sedang mengusulkan badut kemarin untuk menjadi petarung di arena mereka. Anthony sangat terkejut saat ditunjukkan sosok badut itu ternyata adalah Pari. Mengetahui itu, Anthony pun langsung menelepon Tilagan untuk memberitahukan keberadaan Pari di Pulau Hitam. Mendengar itu, Tilagan pun sangat bahagia karena sebentar lagi ia akan mengetahui lokasi ikan emas yang disembunyikan Pari. Tilagan meminta Anthony untuk tidak mengganggu Pari terlebih dahulu agar tidak curiga. Tilagan pun akan segera datang dan Anthony bersembunyi agar tidak ketahuan. Freddy pun kedatangan Pari dan Rukmini yang lalu berkata, "Bu dokter, maafkan kami. Sekarang kami sudah menyadari nilai hutan hewan dan manusia." Mendengar itu, Rukmini pun semakin yakin bahwa Pari memang telah berubah, yang mana ia pun mulai menyandarkan kepalanya di bahu Pari. Bahkan Rukmini pun memeluk Pari dan pelukan itu membuat sebuah keajaiban. Pari pun tiba-tiba bisa tersenyum untuk pertama kalinya. Sementara di tempat lain, Anthony memberitahukan bosnya tentang Pari yang ada di pulau mereka. Bos Anthony adalah orang ini yang bernama King Michael. Ia pun merupakan putra Raja Mirasu. Ia sendiri pun membuat pertarungan mematikan, bukan hanya untuk hiburan saja, namun juga untuk menghasilkan uang dari para wisatawan asing yang datang menjadi penonton. Selama ini penduduk asli pulau harus bertarung melawan tim yang disiapkan Michael. Sedangkan tim Michael merupakan penjahat yang dibeli dari berbagai penjara di India. Dan bagi tim yang kalah, salah satu anggotanya harus dihabisi. Para warga pulau dijadikan budak dan Pari pun tidak tahu akan hal itu. Hidup Pari hanya tentang Rukmini. Untungnya Rukmini orang yang peduli dengan sesama. Yang lalu ia pun mengajak Pari mengundang para penduduk untuk dibuat tertawa. Yang salah satunya adalah seorang ibu-ibu bernama Laksmi.
yang terlihat seperti orang gila, dan Pari hampir saja diamuk oleh dirinya. Namun anehnya setelah melihat Pari, entah mengapa Laksmi bisa ditenangkan begitu saja. Bahkan ia mau ikut bersama warga lainnya untuk menyaksikan stand-up komedi yang diperankan oleh Pari. Namun saat Pari asik mengeluarkan leluconnya, tiba-tiba King Michael datang bersama antek-anteknya. Para warga pun langsung menunduk ketakutan. Laksmi yang setengah gila menyebut Michael sebagai iblis. Michael tidak suka itu, dan justru menyebut orang yang layak dipanggil iblis adalah Dr. Chaplin. Di sini identitas asli Pari pun dibongkar. Bahkan Pari juga dipaksa bicara jujur kepada Rukmini. Jika keluarnya Pari dari penjara karena dijual ke anak buah Michael untuk menjadi petarung, tapi Pari justru kabur. Tidak hanya itu, Pari pun telah memukul anak buah Michael yaitu Freddy. Mengetahui itu, Rukmini pun kembali kecewa. Ia pun tidak ingin lagi bicara dengan Pari. Pari pun mencoba mengejar Rukmini. Namun anak buah Michael menghalanginya, dan ini yang terjadi. I need you to Rukmini pun kembali untuk menghentikan kebrutalan Pari karena ia takut Pari akan menghabisi mereka. Sembari berkata, "Pari, kenapa kamu melakukan ini?" Yang lalu Pari pun memohon untuk Rukmini agar tidak meninggalkannya. Namun Rukmini sudah sangat kecewa. Kali ini ia sudah tidak peduli lagi dengan Pari. Yang lalu gelang pemberiannya pun dilepaskan. Hal itu membuat Pari patah hati. Untuk mengobati rasa kehilangannya, Pari pun setuju bertarung di tempat Michael dan datang ke sana untuk bergabung bersama tim merah yang beranggotakan para penjahat. Mereka pun akan melawan tim hitam yang merupakan para penduduk. Pari pun berkata jika ia tidak butuh tim untuk melawan tim hitam, ia pun ingin bertarung sendirian. Permintaan itu disetujui oleh Michael, dan ini yang terjadi. cut dan red. Ni मेरा भाई Andra, Adi. Wah. Setelah mengalahkan tim hitam, sesuai aturan salah satu anggota tim yang kalah harus dihabisi, Michael mempersilahkan Pari untuk menghabisi orang itu, namun Pari tidak sanggup melakukannya. Akhirnya Michael yang terpaksa mengambil alih tugas itu. Setelah bertarung, Pari pun dipanggil oleh Michael untuk diberitahukan jika ayah angkatnya yaitu Tilagan telah datang ke pulau dan ingin bertemu. Hal ini terkait ikan mas yang disembunyikan oleh Pari tempo dulu. Michael pun tidak ingin terlibat urusan politik, dan Pari diminta menyelesaikan urusannya. Dengan terpaksa Pari pun datang karena Rukmini telah disandera. Yang lalu ia pun datang menemui ayah angkatnya itu dengan berpura-pura gembira dan mengaku rindu dengan sang ayah. Basa-basi itu tidak berlangsung lama. Namun Pari tetap tidak mau memberitahukan lokasi ikan mas yang disembunyikannya, yang mana hal itu membuat Tilagan jadi marah dan ingin membunuh Pari. Namun tiba-tiba ada panggilan telepon dari istrinya yang mengatakan jika putra mereka telah diculik oleh orang yang tidak dikenal, yang ternyata itu adalah perbuatan Pari. Tilagan pun jadi tidak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa mengalah, lalu pergi dari pulau demi keselamatan putranya. Setelah itu Pari pun diajak oleh Michael untuk berpesta. Berbeda halnya dengan para warga yang sedang meratapi kematian rekannya. Mereka pun merasa berputus asa akan datangnya sang penyelamat. Namun setelah itu para budak-budak itu melihat Pari yang sedang sendirian dalam keadaan mabuk dan mereka ingin balas dendam dengan menghabisinya. Pari yang sedang mabuk pun dikeroyok, yang mana membuatnya terpojok dan memilih terjun ke laut. Dan Pari pun keluar dari pantai lalu membuka bajunya yang basah, sedangkan puluhan budak terus mengejarnya. Namun saat melihat tubuh Pari tanpa baju, mereka pun menjadi terkejut. Dan tiba-tiba saja langsung bersujud. Pari pun disebut sebagai Dewa Jadamuni, sosok yang dinaubatkan menjadi sang penyelamat. Pari jadi terheran apa yang sebenarnya terjadi, yang ternyata 35 tahun yang lalu para penduduk pulau telah membuat trisula emas untuk karnaval kuil Jadamuni. Raja Mirasu membawa trisula itu ke kuil, namun tiba-tiba peramal kuil dirasuki roh dewa dan trisula yang dibawa Mirasu ditolak. Lalu berkata, dewa hanya akan menerima trisula dari seorang anak laki-laki yang memiliki tanda trisula di tubuhnya. Anak itu akan dilahirkan pada tengah malam oleh seorang warga, dan ia akan menghabisi garis keturunan Mirasu, lalu menyerahkan trisula kepadaku. Perkataan yang membuat Mirasu marah dan memotong lidah peramal kuil itu.
Sejak saat itu kuil pun ditutup. Mirasu pun tidak ingin ramalan itu menjadi kenyataan, dan semua anak laki-laki yang dilahirkan harus diserahkan kepada Mirasu. Nasib mereka ditentukan oleh Mirasu apakah menjadi budak atau dihabisi. Beberapa tahun kemudian, pasangan Supati dan Laksmi dikaruniai bayi kembar, dan bayi kembar itu berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki memiliki tanda lahir seperti yang disebutkan dewa, dialah pari yang diberi nama Jadamuni. Kelahiran pari tidak diketahui anak buah Mirasu. Mereka mengira Laksmi hanya melahirkan bayi perempuan, dan demi keselamatannya pari pun dibawa pergi dari pulau oleh peramal yang sudah bisu. Dan karena berpisah dengan anaknya, ibunya pun jadi seperti orang gila. Warga di sana berkata, "Kami sempat hilang harapan karena kamu tak kunjung kembali. Kami sudah pasrah menjadi budak selamanya. Namun akhirnya kamu datang juga." Mendengar cerita itu, Pari pun tak bisa membendung tangisnya. Pantas saja Pari tidak bisa tertawa sama seperti para penduduk di sana. Dan setelah mengetahui identitasnya, Pari pun tidak tahu harus berkata apa. Ia pun langsung meminta maaf kepada ayahnya karena sebelumnya sempat memukul sang ayah di arena pertarungan. Keesokan harinya Pari pun bersiap untuk pertarungan selanjutnya. Namun kali ini Pari enggan melawan tim hitam, lalu berkata, "Michael, saya sudah mengalahkan mereka kemarin, sangat membosankan kalau harus melawan mereka lagi. Bagaimana kalau saya bertarung sendirian melawan tim merah?" Michael dan ayahnya pun setuju, dan ini yang terjadi. Let the fatal countdown. Setelah mengalahkan tim merah, Pari pun bersedia untuk menghabisi salah seorang dari tim yang kalah, dan Pari memilih dua orang sekaligus, yaitu Michael dan ayahnya. Kata-kata Pari membuat semua orang terdiam, yang lalu Pari pun menunjukkan tanda lahirnya kepada Mirasu. Saat itu juga Pari ditembak. Untung saja para warga memasang tameng untuk melindungi Pari, dan warga yang lain mulai menyerang anak buah Michael sesuai rencana. Setelah mengalahkan Michael, ia pun menggantung Michael hidup-hidup di atas tiang, dan target selanjutnya adalah Mirasu. Pari bersama yang lain menyerang kediaman Mirasu, namun ia tidak ingin mati di tangan budak, yang mana ia lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah Mirasu tewas, Trisula ini pun diambil kembali oleh Pari, dan para warga juga membakar rumah kediaman Mirasu yang sudah menindas mereka selama ini. Sudah tidak ada perbudakan lagi, Pari dan para warga pun bisa pulang ke rumah mereka dan bertemu dengan keluarganya. Mereka pun melepaskan rindu, termasuk Pari yang baru mengetahui ibu kandungnya. Ia pun memeluk sang ibu, mengetahui jika Pari membebaskan para warga dari perbudakan. Hati Rukmini pun luluh, dan ia mau menerima Pari menjadi kekasihnya lagi. Namun masalah belum selesai. Ayah angkat Pari, yaitu Tilagan, datang kembali dengan pasukan terlatih untuk bisa mendapatkan ikan emas yang disembunyikan Pari. Tilagan pun justru menemukan Michael yang sudah tergantung. Michael pun dibebaskan karena mereka memiliki musuh yang sama. Pari sendiri dengan warga sedang berada di kuil untuk membawa Trisula emas. Yang lalu Pari mendapatkan informasi bahwa Tilagan dan Michael sedang dalam perjalanan membawa pasukan perang. Namun hal tersebut tidak membuat Pari gentar karena ia memiliki rencana. Ketika Tilagan dan Michael datang ke kuil, mereka pun justru dibuat ketakutan. Bagaimana tidak, Pari telah memberikan semua orang senjata, dan senjata itu bukan kaleng-kaleng cuy, melainkan senjata jenis bazooka yang disebut sebagai ikan emas, yang ternyata ikan emas itu adalah senjata bazooka yang sempat akan diselundupkan ke Afrika. Tilagan dan Michael pun tidak mungkin berani menyerang Pari, namun Pari meminta sang ibu untuk menembakkan bazooka itu. Lalu Laksmi pun menembakkan bazooka itu ke Michael tanpa ekspresi. Karena bisa menghancurkan apa saja, Tilagan dan Michael pun jadi ketakutan. Melihat Michael yang ketakutan, Laksmi pun jadi tersenyum bahagia, dan baru kali ini Laksmi bisa tersenyum. Yang mana suara tawa itu jadi menular ke yang lainnya. Semua penduduk pun jadi bisa tertawa. Suara tawa itu seperti sebuah kemenangan, dan tawa itu juga menjadi sangat mengerikan bagi Tilagan dan Michael, hingga membuat mereka memilih menyerah.
Keesokan harinya, Pari dan Rukmini menyelenggarakan pernikahan mereka yang sempat batal. Tilagan dan Michael menjadi salah satu tamu undangan, namun wajah kesal Tilagan membuat Pari sedikit tidak enak hati. Yang lalu Pari pun meminta Dr. Chaplin untuk membuat lelucon. Chaplin pun menceritakan peristiwa semalam di saat Basoka dipegang oleh para penduduk, yang ternyata hanya Basoka yang dipegang ibu Pari yang masih berfungsi, sedangkan ratusan Basoka lainnya sudah berkarat dan tidak bisa digunakan lagi. Lelucon itu pun tidak lucu, namun hal itu bisa membuat Tilagan dan Michael bahkan semua penduduk tertawa. Pari pun mengikatkan kalung pernikahan ke leher Rukmini diiringi tawa, sedangkan nasib bos Tilagan yaitu Darman, ia pun ditangkap polisi karena menjadi dalang penyelundupan ikan mas ke kelompok teroris di Afrika. Dan film pun berakhir. Nah guys, begitulah akhir dari cerita Mimin dan terima kasih yang sudah menonton hingga selesai. Sampai berjumpa lagi di alur film Mimin yang lain. Bye-bye.